Basuki Hadimulyono menyampaikan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dalam pernyataan resminya, Menteri Basuki menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru, tetapi juga memberdayakan masyarakat di sekitar Kalimantan Timur. Pembangunan IKN adalah kesempatan besar bagi masyarakat lokal untuk ikut berkontribusi. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini membawa dampak positif langsung, baik dalam bentuk pekerjaan, peningkatan keterampilan, maupun pertumbuhan ekonomi daerah, ujar Basuki dalam konferensi pers terbaru. Rekrutmen tenaga kerja lokal, prioritas utama. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal untuk terlibat langsung dalam proyek ini. Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa lebih dari 60% tenaga kerja yang terlibat dalam proyek konstruksi di IKN berasal dari masyarakat sekitar. Menteri Basuki menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa-desa di sekitar wilayah proyek untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapat kesempatan lebih besar. Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat lokal untuk bergabung dalam proyek ini. Bahkan, kami melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mampu memenuhi kebutuhan proyek, ditambahnya. Seorang pekerja lokal, Wahyudi, yang kini bekerja sebagai operator alat berat di proyek Jalan Utama IKN, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan. Dulu saya hanya bekerja serabutan, tetapi sekarang saya bisa memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang layak. Terima kasih kepada pemerintah yang telah memprioritaskan masyarakat seperti kami, katanya. Penggunaan material lokal untuk mendukung ekonomi daerah. Selain tenaga kerja, pemerintah juga memanfaatkan material lokal dalam pembangunan IKN. Sumber daya seperti pasir, batu, dan kayu yang tersedia di Kalimantan menjadi prioritas utama untuk digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Menurut Menteri Basuki, penggunaan material lokal ini memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, kita mengurangi biaya logistik yang besar jika harus mendatangkan material dari luar pulau. Kedua, kita memberdayakan industri kecil dan menengah di daerah, sehingga ekonomi lokal turut berkembang, jelasnya. Sebagai contoh, usaha tambang pasir milik warga lokal kini mendapatkan pesanan dalam jumlah besar untuk proyek IKN. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan usaha kecil, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Pelatihan keterampilan, investasi untuk masa depan. Sadar akan tantangan keterampilan tenaga kerja lokal, pemerintah menggencarkan program pelatihan keterampilan melalui berbagai kerjasama. Kementerian PUPR bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat untuk memberikan pelatihan intensif bagi tenaga kerja lokal. Program pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti pengelolaan alat berat, teknik konstruksi, hingga manajemen proyek. Menteri Basuki menekankan bahwa program ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan proyek IKN, tetapi juga untuk masa depan masyarakat lokal. Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari proyek ini, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa mereka gunakan di mana saja, tegasnya. Seorang peserta pelatihan, Laila, menceritakan pengalamannya. Saya mengikuti pelatihan sebagai teknisi konstruksi selama 3 bulan. Sekarang, saya bisa bekerja di proyek besar seperti IKN. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga, katanya. Tantangan keterlibatan lokal dan solusinya. Namun, Menteri Basuki juga mengakui adanya tantangan dalam melibatkan masyarakat lokal secara maksimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses pendidikan dan pelatihan formal di beberapa daerah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendatangkan tenaga ahli dan mendirikan pusat pelatihan di dekat lokasi proyek. Selain itu, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pekerjaan. Dampak langsung bagi masyarakat lokal. Menteri Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga membangun fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, yang semuanya dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang. Di desa sekitar proyek, masyarakat merasakan perubahan yang signifikan. Tokoh masyarakat, Pak Hadi, menyampaikan kebanggaannya atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga lokal. Kami tidak pernah membayangkan desa kami akan berkembang seperti sekarang. Fasilitas semakin lengkap, jalan-jalan diperbaiki, dan anak-anak kami mendapat pendidikan yang lebih baik, katanya. IKN sebagai proyek berkelanjutan.
Menteri Basuki menutup pernyataannya dengan menyampaikan visi besar pemerintah untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai contoh pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Pembangunan ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dengan keterlibatan semua pihak, kita yakin IKN akan menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia, diungkapnya penuh optimisme. Pemerintah berharap bahwa keberhasilan IKN Nusantara dalam memberdayakan masyarakat lokal dapat menjadi inspirasi bagi proyek pembangunan lainnya di seluruh Indonesia. Dengan komitmen yang kuat, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol inklusivitas dan kesejahteraan bangsa.